gosip. Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Suzanne. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Jadi kedua Medan aja. Suara kreativitas. Pengeluaran Indonesia, Sabari Kemeratu. This is Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau ngomong. Kita nggak ke kafe gitu. Kalau gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home? Sekarang tuh ada yang namanya belajar di radio. Di mana belajar kok di radio sih? Ada, kita bisa dengerin Pro 2 FM setiap hari. Ah, tiap hari? Nggak bosan tuh? Nah, itu dia, siarannya itu diselingin sama musik-musik loh. Terus? Siarannya itu asik banget, nggak bikin boring. Ada selingan musik juga. Di sekolah aja mana ada belajar pakai musik. Terus, udahlah, pokoknya kalian dengerin aja di Pro 2 FM, komplit pokoknya. Wah, mesti kasih tahu yang lain nih. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Suara Kreativitas. Selamat pagi Sobat Kreatif, balik lagi nih barengan sama yang jadi teman kamu di Pro 2 Kreatif ya untuk pagi ini dan di segmen Belajar di RRI. Seperti biasanya nih, Senin sampai Jumat Sobat Kreatif pada belajar di RRI. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Sri Kurniati SPD ya, asal sekolah SMA Negeri 1 Kisaran. Hari ini belajar tentang anekdot. Wah, pas kali nih. Pagi ini aku barusan ngasih istilah-istilah, bukan istilah sih, lebih ke tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan lucu. Apakah itu masuk anekdot? Langsung aja deh. Kita akan memulai pelajaran hari ini Sahabat Kreatif bersama dengan Ibu Sri Kurniati SPD. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, biasa Ibu dipanggil apa? Ibu Sri atau Mem atau apa Bu? Ibu Nia. Ibu apa? Ibu Nia. Ibu Nia, oh Ibu Nia. Baik, Ibu Nia, hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang anekdot ya Bu ya. Iya, betul. Iya, anekdot itu cerita lucu ya Bu ya. Iya, cerita lucu. Wah ini bisa nih, udah langsung aja kalau gitu kita dengerin hari ini materi dari Ibu Nia tentang anekdot di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Silakan Ibu Ani. Ibu Nia. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat kreatif semuanya. Di dalam suasana COVID seperti ini, walaupun sudah ada ya beberapa sekolah yang buka dan belajar secara tatap muka dengan terbatas, tapi di sini Ibu harap kalian bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Seperti pantun yang Ibu berikan yang pertama kali ini, ke laut kita belajar mencari paus dan ikan hiu. Jadi anak harus rajin belajar demi meraih cita-citamu. Oke, semangat belajar selalu untuk bisa meraih cita-cita. Adik-adik sahabat kreatif, hari ini bersama Ibu kita akan belajar Bahasa Indonesia dengan materi khusus untuk kelas 10 semester 1. Materinya tentang teks anekdot. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari tentang anekdot ada di kompetensi dasar 4.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi adik-adik bisa sambil ambil kertas lembar dan pegang penanya untuk mencatat yang penting-penting, dan jika ada nanti pertanyaan bisa ditanyakan kembali.
Oke, dalam indikator pembelajaran hari ini nanti kalian akan mendapatkan bisa mengidentifikasi struktur teks anekdot dan kalian bisa mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot dan bisa menganalisis kebahasaan teks anekdot. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, Ibu rasa adik-adik sahabat kreatif pasti ya sering mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa dijadikan hanya cerita rekaan atau cerita untuk merame-ramekan kegiatan supaya kegiatan tersebut lebih hangat. Tetapi banyak juga cerita rekaan itu didasarkan atas kejadian nyata. Salah satunya cerita lucu yang beredar di masyarakat saat ini adalah anekdot. Ya, anekdot itu apa? Anekdot itu termasuk cerita humor, tapi berbeda dengan humor ya. Nanti perbedaannya bisa dilihat dari ciri-cirinya. Ya. Yang pertama ciri-cirinya dia lucu dengan tujuan mengkritik. Jadi anekdot itu termasuk humor yang mengkritik. Ciri yang kedua menceritakan tentang orang penting atau tokoh masyarakat ataupun tokoh terkenal. Kemudian yang ketiga cirinya memiliki pesan sindiran. Jadi yang perlu adik-adik ketahui semuanya bahwa anekdot ini digunakan untuk menyampaikan kritikan tetapi dengan tidak secara kasar dan menyakiti. Oke, adik-adik sekalian, setelah kita memahami anekdot dan ciri-cirinya, kita di sini masuk ke struktur teks anekdot. Di sekolah maupun di tempat-tempat les, ada 5 struktur teks anekdot yang harus bisa kalian pahami. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang kelima, koda. Nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum dalam sebuah cerita. Jadi, ketika ada nanti sebuah contoh, di pendahuluan pertama yang memberikan gambaran umum, itulah namanya abstraksi. Yang kedua, orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan. Di sana mengenalkan tokoh, mengenalkan kondisi, mengenalkan latar atau setting, dan mengenalkan hal-hal yang pertama ketika bercerita. Yang ketiga, krisis. Krisis ini apa? Ya, adik-adik tahu krisis itu merupakan puncak masalah terjadinya. Biasanya krisis ini diisi dengan sindiran yang akan ditujukan pada seseorang atau sekelompok. Struktur yang keempat itu adalah reaksi. Jadi reaksi itu tanggapan dari yang diberikan dari sekitar yang terhadap krisis tadi yang telah diberikan krisisnya, kemudian muncullah reaksi. Setelah adanya reaksi, struktur yang kelima itu adalah koda. Koda merupakan bagian akhir yang menunjukkan suatu situasi terakhir. Dan koda inilah yang sangat penting yang harus ada di dalam sebuah anekdot. Jadi, ada 5 hal yang harus kalian pahami struktur dari anekdot. Ingat ya adik-adik semua, yang pertama tadi abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Selanjutnya pembelajaran kita tentang pola penyajian anekdot. Pola penyajian anekdot ini ada berbentuk dialog dan ada berbentuk narasi. Jadi pola penyajian anekdot terbagi 2, dalam bentuk dialog dan dalam bentuk narasi. Setelah kita memahami kedua hal ini, kita masuk ke ciri kebahasaannya. Nanti ada kita buatkan contoh, kemudian kita mencari struktur, pola penyajian, dan ciri kebahasaannya ya. Oke adik-adik, sahabat kreatif semuanya, sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan dari teks anekdot.
Ciri kebahasaan yang selalu digunakan dalam teks anekdot biasanya ada 5. Yang pertama, anekdot menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Yang kedua, anekdot menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Jadi ciri yang kedua tadi menggunakan kalimat retoris. Masuk kita ke ciri kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi juga. Kalimat di dalam sebuah anekdot pasti menggunakan konjungsi. Konjungsi ini ada konjungsi waktu dan konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja asli. Dan yang kelima, menggunakan kalimat seru atau kalimat perintah. Oke, adik-adik kreatif sekalian, setelah kita memahami tadi ada ciri-ciri anekdot, ada 5 struktur teks anekdot, dan pola penyajian serta ciri kebahasaannya. Nanti di sini kita akan membuat sebuah contoh teks anekdot dan kita akan mencari struktur, pola penyajian, dan ciri kebahasaannya. Oke, ada contoh dari anekdot. Di sini nanti Ibu akan membacakan untuk adik-adik adik-adik sahabat kreatif. Judulnya dosen yang menjadi pejabat. Oke, dari nanti contoh yang sudah Ibu bacakan ini nanti kita secara bersama-sama akan mengkaji struktur kebahasaan, pola penyajian, dan struktur teks anekdotnya. Ini ada judulnya dosen yang menjadi pejabat. 2 hari yang lalu di kantin sebuah universitas ada Udin dan Tono. Mereka adalah mahasiswa yang sedang berbincang-bincang di kantin. Tono berbicara kepada Udin. "Saya heran ya, Din, dengan dosen ilmu politik kita. Dia kalau mengajar sering duduk, tidak pernah mau berdiri." Si Udin menjawab, "Begitu saja diperhatikan si Ton." Kemudian Tono bertanya kembali, "Iya sih, tapi kamu tahu sebabnya, Din?" Si Udin mengatakan kembali, "Barangkali saja ya beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri." Si Tono langsung berkata, "Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia kan seorang pejabat juga." Dan Udin menjawab, "Loh, apa pula hubungannya, Ton?" Si Tono menjawab, "Ya, kalau beliau berdiri, takut kursinya diduduki orang lain, Udin." Si Udin tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya menggaruk-garuk kepala dan tersenyum. Ya, itu ada sebuah contoh tadi dosen yang menjadi pejabat. Sebelum kita menganalisis struktur, kita bisa mendengarkan musik ya kan, Kak? Iya, kita break dulu ya, Bu Nia. Nanti kita akan memahami, menganalisis dari contoh tadi. Baik, nanti kita akan balik lagi di belajar di RRI bersama dengan Ibu Nia untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini materinya adalah tentang anekdot ya. Jadi jangan kemana-mana sama kreatif, tetap stay tune terus di Pro 2 Medan karena nanti akan balik lagi di belajar di Pro 2 Medan. Jangan buatku berharap pada cinta yang tak pasti. Bila kau belum bisa berjanji bahwa kita akan bersama, tapi jangan lagi kau hantui malam-malamku yang tenang. Satu sapa dari bukan dua,
hati ini berantakan. Bila engkau coba jadi diriku sehari, nanti juga kau pun mengerti rasanya lagi paksa hati. Harus ingat dirimu lagi, terus sembuh luka di hati. Kau sakiti aku lagi, bila kau terus muncul di dunia rawan. Kasih sialnya kau memahami, sulit hatiku melawan. Satu sabar darimu kan menguat, hati ini berantakan. Bila engkau coba jadi diriku sehari, nanti juga kau pun mengerti rasanya lagi paksa hati. Harus ingat dirimu lagi, belum sembuh luka di hati. Kau sakiti aku lagi, bila engkau terus muncul di dunia hati. Kau sakiti aku lagi, engkau terus muncul di jam rawan. Coba jadi nanti juga kau mengerti rasanya lagi paksa hati. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau ngemong. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Sekarang tuh ada yang namanya belajar di radio. Di mana belajar kok di radio sih? Ada, kita bisa dengerin Pro 2 FM setiap hari. Ah, tiap hari? Nggak bosan tuh? Nah, itu dia, siarannya itu dikelilingi sama musik-musik loh. Terus siarannya itu asik banget, nggak bikin boring, ada selingan musik juga. Di sekolah aja mana ada belajar pakai musik. Terus udahlah, pokoknya kalian dengerin aja di Pro 2 FM, komplit pokoknya. Wah, mesti kasih tahu yang lain nih. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Pro FM, suara kreativitas, suara kreativitas. 92,4 FM RRI Pro 2 Medan. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ya, Sobat Kreatif balik lagi belajar di RRI untuk hari ini di edisi Rabu 22 September 2021. Kita belajar bersama dengan Ibu Sri Kurniati SPD atau Ibu Nia ya, untuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang anekdot. Langsung aja deh kita mulai kembali. Halo Ibu Nia, silakan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Ya, terima kasih. Oke, adik-adik kreatif, kita sambung kembali. Tadi sudah Ibu jelaskan ada sebuah contoh
dosen yang menjadi pejabat. Sebelum kita menganalisis struktur teks, struktur kebahasaan, dan pola penyajiannya, kita akan melihat aspek-aspeknya terlebih dahulu. Yang pertama tadi aspeknya, ide ceritanya dari situ adalah peristiwa nyata. Ingat ya, jadi tadi ada contohnya merupakan peristiwa nyata. Isinya masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Fungsi komunikasi yang tadi adalah menyampaikan kritikan, sindiran secara halus. Kemudian makna tersiratnya apa di sana? Di sana makna tersiratnya menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh orang lain. Oke, setelah kita paham tadi aspek-aspeknya, kita akan menganalisis struktur teksnya. Tadi struktur teks ada 5, ingat ya adik-adik, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Jadi kita lihat di contoh yang tentang judulnya dosen yang menjadi pejabat, yang mana abstraksinya. Tadi itu abstraksi adalah bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum dalam sebuah cerita. Jadi abstraksinya itu apa? Ada di kalimat pertamanya, yaitu 2 hari yang lalu di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Itulah abstraksinya. Jadi abstraksi itu merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum. Oke, yang kedua, struktur teksnya adalah orientasi. Yang mana orientasinya? Orientasinya ada pembicaraan Tono dan Udin. Yang pertama, katakan di sana si Tono, saya heran ya Din dengan dosen ilmu politik kita. Dia kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin berkata, begitu saja diperhatikan si Ton. Si Tono menjawab, iya sih, tapi kamu tahu sebabnya Din? Yang ketiga kalimat tadi itu merupakan orientasi. Jadi orientasi itu pengenalan, mulai dari tokohnya, kondisi, latar atau setting, dan sebagainya. Itu menjelaskan keheranan si Tono bahwa dosen ilmu politiknya itu selalu duduk mengajar, tidak pernah mau berdiri. Oke, masuk kita ke struktur yang ketiga, krisis. Krisis itu merupakan puncak masalah yang terjadi. Ya, puncak masalah di situ krisisnya ada pada kalimat yang keempat dan kelima, yang menyatakan bahwa barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, yang Udin mengatakan. Kemudian si Tono menjawab, bukan itu sebabnya Din, sebab dia kan seorang pejabat juga. Kata si Tono tadi, itu merupakan krisis. 2 kalimat itu merupakan krisis. Jadi krisis merupakan puncak masalah yang terjadi, yang biasanya ditujukan untuk seorang atau sekelompok orang. Jadi struktur yang keempat adalah reaksi. Dari krisis muncullah reaksi si Udin. Ada di kalimat ke-6 dan 7, yaitu, loh, apa pula hubungannya Ton? Itu merupakan reaksi. Dia kebingungan. Reaksi si Udin bingung, apa hubungan bahwa si pejabat, si dosennya tadi ngajarnya duduk. Bingung, kenapa tidak berdiri? Jadi si Tono yang menjawab, ya kalau beliau berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Itu juga termasuk reaksi. Dan terakhir kodanya ada di kalimat terakhir yang menyatakan bahwa si Udin kebingungan dan menggaruk kepala serta tersenyum. Jadi di sana sudah kita pahami ada struktur teksnya, ada 5. Yang pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Jadi di dalam sebuah teks anekdot pasti terdapat 5 struktur teks. Oke, adik-adik sahabat kreatif, setelah kita memahami struktur teks, kita masuk ke pola penyajiannya.
Jadi pola penyajian dalam teks anekdot itu ada dua yang perlu dipahami. Tadi ada berbentuk dialog dan ada berbentuk narasi. Yang Ibu Nia hari ini berikan contoh itu ada berbentuk dialog. Jadi pola penyajiannya di sini ada berbentuk dialog ya. Nanti kalau ada waktu kita, Ibu akan membuatkan contoh dalam bentuk narasi. Jadi pola penyajiannya di sini adalah berbentuk dialog. Oke, yang ketiga, pembelajaran ketiga tentang struktur kebahasaannya. Jadi di sini kita akan mencari struktur kebahasaannya. Tadi ada 5 juga. Ada menggunakan kalimat masa lalu, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja asli, dan menggunakan kalimat seru atau perintah. Kita pahami dari contoh yang tadi, kita lihat struktur kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan waktu lampau. Ya, dalam teks tersebut, dia menggunakan waktu lampau pada kalimat yang mengatakan bahwa 2 hari yang lalu di kantin sebuah universitas. Itulah dia menggunakan waktu lampau. Jadi struktur yang pertama menggunakan waktu lampau sudah ada. Struktur yang kebahasaan yang kedua menggunakan konjungsi sebab akibat. Di sana ada menyatakan sebab dan akibat. Sebabnya lihat tadi di kalimat kedua. Iya sih, tapi kamu tahu sebabnya, Din? Nah, dia menyatakan sebab bahwa mengapa si dosen itu mengajarnya tidak berdiri. Di sana ada menggunakan konjungsi sebab dan akibat. Yang ketiga menggunakan kata kerja. Di dalam teks anekdot di sana menggunakan kata kerja duduk, kata kerja berdiri, di sana ada lengkap semua. Ya, kalau berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Itu merupakan kata kerja duduk dan berdiri. Struktur kebahasaan yang lain apa? Ya, adik-adik sahabat kreatif, struktur kebahasaan yang lain di situ ada kalimat retoris. Apakah ada di sana? Ada. Lihat di kalimat yang barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Itu termasuk kalimat retoris karena tidak ada yang menjawab. Di sana kita hanya memahami kalau barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Itu adalah kalimat retoris. Struktur kebahasaan yang terakhir adalah kalimat seru atau perintah. Di sana ada juga kalimat seru atau perintahnya, yaitu begitu saja diperhatikan Citon, atau loh apa hubungannya. Itu merupakan kalimat seru atau kalimat perintahnya. Oke, adik-adik sahabat kreatif semua, tadi kita sudah jelaskan struktur dari teks anekdot dan struktur kebahasaannya serta pola penyajiannya. Jadi yang adik perlu ingat bahwa sebuah teks anekdot itu merupakan humor untuk menyampaikan sebuah kritikan dengan tidak menggunakan kalimat secara kasar dan menyakiti. Oke kakak, bisa kita buka pertanyaan? Iya, boleh Bu Nia. Nanti buat sahabat kreatif yang ingin bertanya juga silakan ya. Boleh dari WhatsApp 0811 615924 atau boleh SMS di 08116924 juga sama ya, nomor sama SMS dan juga WhatsApp di nomor yang sama 0811615924. Jadi buat kamu sahabat kreatif yang ingin bertanya tentang materi hari ini tentang anekdot belajar bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Nia, ditungguin ya sahabat kreatif. Kita break lagi ya Bu Nia ya. Ya, oke, buat sahabat kreatif semuanya jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 2 Medan, di belajar di Pro 2 Medan. All the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone.
gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate and look for the good in everyone and celebrate all my mistakes. There's a silver lining. You still have to find it, find it, find it. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Everyone needs sunshine. Everyone needs rain. Everyone is carrying around some kind of pain. I see who you are. You're just like me. I see you're searching for a purpose, guided by a dream. I see who you are. I'm just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying, when it gets frightening. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Everyone is nature. Everyone is God. Everyone is love and light and vibration. Look for the good. Look for the good. Everyone gets mad sometimes and maybe they should. Look for the good. Look for the good. Yeah, look out for all the heroes in your neighborhood. Look for the good. Look for the good. Life sure would be sweeter if everybody would. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Look for the good in everything. Look for the good. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Dimanapun dan kapanpun kamu bisa dengerin Pro 2 Medan melalui RRI Playgo dan bisa kamu temukan di Play Store. Yuk, tunggu apa lagi? Hatiku tak menentu bila kau menjauh. Pandang matamu, tutur katamu, tampaknya waktuku hampa. Seandai-andainya menjadi saksi mata, tak akan bisa melukiskannya indahnya cintaku padamu. Bayangkanlah
debur hampa. Kapan kau kembali, Adinda? Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kok ngomong? Kita nggak ke kafe gitu. Kalau gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Sekarang tuh ada yang namanya belajar di radio. Di mana belajar kok di radio sih? Ada, kita bisa dengerin Pro 2 FM setiap hari. Tiap hari? Nggak bosan tuh? Nah, itu dia, siarannya itu dikelilingi sama musik-musik loh. Terus, siarannya itu asik banget, nggak bikin boring, ada selingan musik juga. Di sekolah aja mana ada belajar pakai musik. Terus, udahlah, pokoknya kalian dengerin aja di Pro 2 FM, komplit pokoknya. Wah, mesti kasih tahu yang lain nih. Museum virus corona? Kita tetap bisa belajar di rumah. Pro 2 FM, suara kreativitas, suara kreativitas. 92,4 FM RRI Pro 2 Medan, suara kreativitas. Tuan 4 FM Pro 2 Medan, suara kreativitas, sahabat kreatif. Ada RRI ya. Bersama dengan Ibu Nia nih sahabat kreatif di mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk anekdot. Buat kamu yang mau bertanya silakan di 0811615924 ya. Ini ada Lestari ya. Oh, tapi kita sapa dulu Bu Nianya. Halo Bu Nia. Halo. Iya Bu Nia, ini ada Lestari ya, yang pengen nanya apakah kalau misalnya dalam sebuah kalimat atau konteks anekdot itu ada apa nih? Ada beberapa kata yang tidak boleh dimasukkan nggak Bu? Maksudnya gimana nih ya? Dalam sebuah kalimat anekdot ya maksudnya ya, tidak boleh ada kata atau kalimat yang tidak boleh dimasukkan. Oke, tadi siapa? Lestari ya Bu? Iya, Lestari. Oke, langsung saja saya jawab sambil menunggu pertanyaan nanti selanjutnya. Tadi Lestari menanyakan, ada nggak kalimat yang tidak boleh dimasukkan dalam struktur teks kebahasaan dari anekdot? Kalimat yang tidak boleh dimasukkan itu adalah kata-kata kasar biasanya, karena atau kata-kata yang menyakiti. Karena di dalam teks anekdot itu dia kan termasuk sindiran secara halus. Jadi kalimat yang tidak boleh dimasukkan itu adalah kalimat-kalimat kasar atau kalimat yang menyakiti hati. Ya, secara tidak langsung anekdot itu merupakan sindiran. Jadi di dalam humor itu dimasukkan sindiran-sindiran dari masalah-masalah, bisa tokoh, publik, masalah yang menyangkut orang banyak. Jadi dari sisi bahasannya tidak boleh dimasukkan itu adalah kalimat-kalimat yang kasar dan menyakiti. Itu aja Mbak. Iya, baik. Baru ini ada Rika ya. Rika katanya pengen nanya, Bu, kalau misalnya untuk soal-soal anekdot itu contohnya seperti apakah, Bu? Apakah akan ada pertanyaan ungkapan, makna dan dari kalimat anekdotnya tersendiri? Oke, terima kasih Rika. Biasanya dari soal-soal anekdot, kalau dari ujian-ujian tertulis maupun ujian anekdot sering itu nanti pesan tersirat dari teks anekdot di atas, itu sering masuk. Kemudian struktur kebahasaan yang digunakan dari cuplikan teks anekdot, itu sering masuk. Atau struktur kebahasaan apa yang paling unggul di teks anekdot, itu yang sering masuk di soal-soal ulangan-ulangan secara online. Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya cuma 2 pertanyaan saja nih Bu yang masuk di WhatsApp kita. Mungkin bisa Ibu jelaskan lagi untuk anekdot ini atau mungkin ada materinya lagi Bu? Oke, dalam sebuah anekdot. Ibu, satu lagi nih Bu. Ada pertanyaan dari SMS. Ada Rati dari SMA Negeri 10 Medan. Ya. Tadi Ibu katakan humor dan anekdot itu berbeda. Bisa Ibu jelaskan perbedaan anekdot dan juga humor? Terima kasih. Terima kasih untuk Rati dari SMA 10 Medan. SMA 10 Medan. Ya,
berarti dia mendengar ya kan Mbak, bahwa humor dan anekdot itu berbeda. Perbedaannya bisa dilihat dari aspek-aspek, keempat aspek, ada ide cerita, isi, fungsinya, dan makna tersirat. Kalau dari cerita, dari ide cerita, biasanya kalau dia humor, dia rekaan atau rekayasa. Sedangkan dia kalau anekdot, dia peristiwa nyata. Oke, kalau dari aspek isi, kalau dia humor, dia masalah kehidupan sehari-hari atau secara umum aja. Tapi kalau dia anekdot, dia masalahnya terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Kemudian fungsi komunikasinya, kalau dia humor, dia hanya untuk menghibur saja. Jadi kalau anekdot, fungsinya itu menyampaikan kritikan secara halus. Kemudian makna tersiratnya, kalau dalam humor, dia tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Dia hanya untuk hiburan semata saja. Jadi untuk senang-senang. Sementara kalau dalam anekdot, makna tersiratnya itu di sana menyampaikan kritikan secara halus, biasanya dia untuk menyadarkan para pejabat, bisa menyadarkan orang-orang yang memiliki jabatan atau politik-politik seperti itu. Jadi ada makna tersirat yang dikandung dalam sebuah anekdot. Terima kasih Mbak, itu jadi dilihat dari 4 aspek saja. Oke, baik. Nah, karena waktu kita juga yang singkat, Bu, mungkin bisa kesimpulan dari materi hari ini sekaligus dengan closing statement-nya ya, Bu. Silakan Bu Ina. Bu Nia. Terima kasih. Jadi adik-adik sahabat kreatif di rumah atau di mana saja, yang perlu kalian pahami bahwa teks anekdot itu adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan kritikan terhadap seseorang atau terhadap komunitas, tetapi dengan secara tidak kasar dan menyakiti. Oke, dalam teks anekdot ini memiliki 5 struktur. Yang pertama abstraksi, kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Dan pola penyajiannya pun dalam teks anekdot menggunakan 2 pola penyajian, dialog dan narasi. Ciri kebahasaannya juga ada 5 yang digunakan. Yang pertama menggunakan masa lalu, kalimat retoris. Yang ketiga menggunakan konjungsi. Yang keempat menggunakan kata kerja asli dan menggunakan kalimat seru dan perintah. Oke, kalau itu saja. Jadi harus bisa dipahami bahwa sebuah negosiasi itu merupakan humor juga, tapi humor yang digunakan untuk sindiran secara halus. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nia untuk belajar di RRI hari ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi anekdot. Terima kasih ya Bu, semoga sehat selalu dan nanti akan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Pantun terakhir Mbak. Oh iya boleh. Pantun terakhir untuk adik-adik sahabat kreatif semua dimanapun saja. Di sini Ibu akan memberikan pantun. Tidak ada batasan membaca buku meski umur sudah tua. Sekian dulu pelajaran dari Bu Nia untuk adik-adikku. Semoga berguna bagi kita semua. Amin. Ya, terima kasih buat Bu Nia. Ya. Sehat selalu Bu. Amin. Sehat juga untuk Assalamualaikum. Iya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Sobat Kreatif, itu dia Ibu Sri Kurniati SPD